Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat Advent bagi kita semua. Selamat Natal bagi kita semua. Pada malam ini saya akan mengangkat renungan Natal dari tema yang ditentukan oleh panitia dan juga PGI serta KWI, yaitu dari Matius pasal 2 ayat yang ke-12. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Kalau tema dibuat Matius 2 ayat 12, mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Supaya lebih jelas, kami akan membacakan nats tersebut satu ayat, yaitu Matius 2 ayat 12. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka kembalilah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Panitia memberikan waktu durasi kepada kami dalam khotbah hanya 20 menit. Mulai dari doa tadi sudah berjalan 2 menit 42 detik. Jadi berarti kira-kira tinggal 18 menit lagi. Kami akan coba menyampaikan khotbah sesingkat mungkin, sepanjang perlu. Oleh sebab itu, siaplah kita untuk mendengar khotbah malam ini, khotbah Natal kita ini. Baik kita yang hadir ada di tempat ini maupun yang sedang berada di kantin, supaya memberikan pikiran, hati dan telinganya untuk khotbah kita ini. Ya, saudara yang ada di kantin, supaya kita berikan pendengaran kita, hati kita untuk khotbah Natal ini. Di sana Natal, di sini Natal, di mana-mana ada Natal. Adakah Natal di hati kita? Demikian pernah puisi seorang anak TK umur 4 tahun atau balita di bawah 5 tahun. Dia mempuisikan, di sana ada Natal, di sini ada Natal, di mana-mana ada Natal. Tetapi adakah Natal itu di hati manusia? Di hati yang merayakannya? Itu yang dipertanyakan oleh anak balita tersebut. Mengapa dia bertanya, adakah Natal di hati kita? Karena Natal adalah damai Tuhan Allah yang turun ke dunia ini. Damai Allah turun ke dunia ini. Sebenarnya dalam merayakan Natal kita sudah banyak tadi mendengar khotbah melalui ayat-ayat yang telah dikatakan oleh para liturgis kita tadi. Mulai dari penciptaan, Tuhan Allah menciptakan dunia baik, indah, bagus. Tetapi iblis merusak
yang indah, yang baik. Jatuhlah manusia ke dalam dosa. Rusaklah hubungan manusia itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Rusak hubungannya kemana? Rusak hubungan manusia kepada Tuhan Allah. Putus. Rusak hubungan manusia kepada Tuhan Allah. Itu pertama. Yang kedua, rusaklah hubungan manusia kepada sesamanya manusia. Manusia sesama manusia dikatakan oleh Thomas Hobbes menjadi serigala. Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala terhadap sesamanya. Yang satu mencakar yang lain, yang satu memakan yang lain. Baik hubungan antara manusia laki-laki dengan sesamanya laki-laki, manusia perempuan dengan sesamanya perempuan, manusia laki-laki dengan manusia perempuan, rusak hubungan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, rusaklah hubungan manusia itu dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri rusak hubungannya. Karena apa? Dia justru berani membohongi dirinya sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, rusaklah hubungan manusia terhadap alam sekitar. Rusak hubungan manusia terhadap alam sekitar. Alam sekitar kita dirusak, dihancurkan, hutan ditebang, gunung-gunung pelontos semua, hingga kita mendengar banjir di sana, banjir bandang di sini, gempa bumi di sana, gempa bumi di sini. Itulah akibat ulah manusia. Tetapi Tuhan Allah memang benar-benar mengasihi manusia. Dia turun ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini menjadi sama seperti kita, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Lalu terjadilah kembali hubungan manusia itu menjadi baik. Hubungan manusia itu kembali dibuat oleh Tuhan Allah, direhabilitasi menjadi baik. Hubungan manusia dengan Tuhan Allah diperbaiki kembali oleh Yesus Kristus. Hubungan kita dengan sesama manusia supaya menjadi baik. Kenapa? Karena dia justru menjadi manusia. Allah mau menjadi manusia supaya manusia itu benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Yang ketiga, supaya kita hubungan dengan diri kita sendiri yang sering kita bohongi kembali baik. Hubungan kita dengan alam sekitar supaya benar-benar kita merawat, memelihara alam sekitar kita ini. Itulah damai yang dibawa oleh Tuhan Allah ke tengah-tengah dunia ini. Itulah Natal. Jadi terima kasih untuk Naposo si Raja Uluan yang telah merayakan Natal pada malam ini. Bahwasanya Natal itu adalah membawa damai di tengah-tengah kehidupan manusia, siapapun manusia itu. Saudara yang dikasihi Kristus, tema Natal si Raja Uluan, Naposo si Raja Uluan pada malam ini sebanten barat mengatakan mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Apa ini? Ini adalah tentang orang Majus. Siapa orang Majus? Orang Majus adalah ahli-ahli astronomi, ilmu perbintangan. Mereka dapat membaca bintang-bintang di langit dengan kejadian di dunia ini. Dulu manusia mengaku bahwasanya makrokosmos ini, dunia ini disebut makrokosmos, mempunyai hubungan dengan manusia sendiri, yaitu mikrokosmos. Kita adalah mikrokosmos, dunia adalah makrokosmos. Itu adalah hubungan yang begitu baik dunia dengan manusia. Rusak dunia ini, maka rusaklah juga manusia itu. Itu hubungan makrokosmos dengan mikrokosmos. Datanglah
manusia-manusia modern. Dianggaplah itu kafir, sipil begu. Lalu dirusaklah alam ini, rusaklah seluruhnya. Kalau dulu opung kita di kampung itu dapat membaca alam, mulai bulan September turunlah ke sawah, karena setiap mulai September, Oktober, November, Desember semuanya menampung hujan di ember, karena itu musim hujan. Lalu bertanamlah mereka. Bulan Mei, Juni panen, karena itu musim kemarau. Sekarang masih bisa dibaca? Tidak lagi. Kenapa? Makrokosmos sudah rusak. Mikrokosmos manusia itu pun menjadi rusak. Kalau dulu orang tua kita memotong ayam, itu harus dikatakan bakoni pahana doh si seaton. Iya, ternak memang itulah untuk dipotong dan untuk dimakan, bukan disiksa. Itu dikatakan itu memotong. Sinur mandapinahan, dabe mana niula poras majolma, baru dipotong. Dianggap itu apa? Si belebegu. Kok pakai begitu? Udah cukup, potong saja lemparkan, potong saja lemparkan. Lalu kemudian bagaimana? Manusia pun langsung ditusuk buang, potong manusia, buang. Mulai dari hal yang kecil bisa berakibat yang besar. Kalau dulu pun kita pergi ke hutan, mereka mau membuat jalannya itu menebang semak-semak. Mereka berkata, "Napa denggatot dalat kudoa wopung." Lalu ditebas. Dianggaplah itu apa? Si belebegu, kau bilang opung ada begu di situ. Bukan. Orang Batak dulu bilang pencipta. Oputa mudah jadi nabolon. Opung sama debata, sama Tuhan. Lalu ditebas. Dia merusak ciptaannya. Dia permisi. Permisi opung, satabi opung, permisi opung. Aku buat jalanku kalaupun kurusak ciptamu. Katanya apa si belebegu? Akhirnya gak peduli. Hutan semua ditebang. Hal yang kecil berakibat apa? Sangat besar. Itulah makrokosmos dengan mikrokosmos. Itulah ahli-ahli astronomi orang Majus ini membaca bintang di langit. Ada raja yang lahir di mana? Di tanah Bethlehem. Mereka dari timur. Ya, timur itu kira-kira daerah Iran, Irak itulah. Mereka datang dengan begitu jauhnya 800-an kilometer. Mereka naik onta, bukan seperti sekarang naik Alphard atau Fortuner, ya, bukan. Mereka naik onta, berjalan terus, berhari-hari, bermalam-malam. Lalu mereka melihat bintang. Dilihatlah bintang itu dan mereka pergi ke istana. Yang pasti Raja Herodes tahu seorang raja telah lahir. Mereka permisi. Mereka kolonuon. Monggo, kata Herodes. Ada seorang raja yang baru, di manakah itu? Terkejut Raja Herodes. Nggak ada. Tapi cobalah lihat di mana kira-kira. Nanti kalau kamu pergi, datang pada saya lagi dan katakan biar saya ikut menyembah. Padahal bukan untuk menyembah. Untuk apa? Kalau dibunuh, potong, bunuh. Pergilah orang Majus. Sampai di sana mereka menyembah, memberikan persembahan mereka, emas, mur, dan kemenyan. Yang bagus, yang baik, mereka memberikan persembahannya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita bagaimana? Mana yang paling buruk? Bisa saja itu jadi persembahan kita dipilih. Uang yang paling rendah, yang recehan, yang dikembalikan dari parkiran, baru itulah kita berikan. Persembahan kita yang sudah lecet, kumuh. Kalau mereka tidak, mana yang terbaik itu mereka berikan. Lalu kemudian mereka bermimpi, datang malaikat kepada mereka mengatakan supaya mereka jangan kembali ke Herodes, karena Herodes berencana membunuh. Pulanglah kamu dari jalan yang lain. Pulanglah mereka dari jalan yang lain. Jadi kadang-kadang saudara yang dikasihi Kristus,
kita perlu juga dalam kehidupan kita ini mencari jalan-jalan yang lain, mencari jalan-jalan yang terbaik untuk memperkokoh, menguatkan iman kita. Terima kasih untuk generasi Sirajoluan yang membuat bentuk model daripada ibadah ini yang bisa sangat berkesan, ya, yang memberikan nuansa yang berbeda dari hal biasanya. Lain yang kita lakukan. Dari panitia bertanya kepada kami, apakah Amang supaya Amang melihat menyusun lagunya begini begono begini Amang, supaya Amang lihat. Saya katakan, kamu Naposo berkreasilah dengan baik. Buatlah kreasi kamu yang sangat indah di dalam tata ibadah Natal itu. Hanya ada votum sebagaimana tradisi HKBP. Hanya itu saja pesan saya. Dan memang saya lihat luar biasa untuk malam ini. Semoga Natal ini memang benar-benar seperti yang dikatakan oleh subtema, dengan hikmah Natal ini. Natal memang adalah hikmah Allah. Natal adalah hikmah Tuhan Allah. Cuma Tuhan Allah yang sampai pada konsep Natal, kata Schumacher. Schumacher berkata, begini kata Joseph Ford Newton. Joseph Ford Newton berkata, saya pikir cuma Allah yang bisa sampai kepada gagasan Natal. Kenapa? Karena Natal adalah fakta. Natal adalah realitas. Natal adalah sebuah peristiwa ketika Allah mendunia, ketika Allah menjadi manusia. Memang tidak tercerna oleh nalar dan akal. Karena itu dia bisa ditangkal, tetapi mustahil untuk disangkal. Itulah Natal. Natal merangkum seluruh dunia ke dalam pelukan Allah. Natal itu adalah realitas dari Allah menjadi manusia. Memang tidak semua dunia merayakan Natal. Tidak semua dunia merayakan Natal. Tetapi dengan Natal, dunia ini dirayakan oleh Tuhan Allah. Tidak seluruh dunia merayakan Natal, tapi dengan Natal Allah merayakan dunia. Tidak semua manusia menerima Natal, tetapi dengan Natal Allah menerima semua manusia, siapapun dia, warna kulitnya pun apa, apapun sukunya. Dengan Natal Allah menerima manusia. Natal tidak menyembunyikan fakta. Itu pernyataan malaikat tadi yang dinyatakan di Lukas 2 yang dibacakan liturgis tadi. Bagaimana Allah lahir ke dunia ini. Natal mengajak manusia untuk mencintai yang kecil, lemah, dan sederhana. Karena apa? Allah mau menjadi manusia, menjadi bayi yang dibungkus di lampin dan berbaring di dalam talunan. Kecil itu indah, kata Schumacher. Oleh sebab itu, supaya kita jangan terpaku kepada hal-hal yang sangat besar, supaya kita jangan terpaku kepada hal-hal yang spektakuler, tetapi kita lihatlah walaupun kecil itu indah. Jadi jangan kecil hatimu, Naposo Sirajoluan Sebanten Barat. Walaupun apa yang kamu lakukan pada malam ini hanyalah sebuah perayaan Natal, kecil itu indah. Dan dari kecil lah akhirnya bisa menjadi yang luar biasa. Jadi saya sangat benar-benar menghargai subtema ini sebagai generasi muda Kristen, untuk lebih beriman dalam menata masa depan yang lebih baik. Ya, generasi muda, hidupmu bukan kembali ke belakang. Hidupmu bukan terpaku di belakang. Hidupmu berada di masa depan. Bagi orang tua, hidup anak-anak kita generasi muda
bukan terpaku ke belakang. Jangan kita tarik mereka untuk kembali ke masa lampau. Hidup mereka adalah di masa depan. Kalau Khalil Gibran, seorang pujangga dari Lebanon, warga Amerika, mengatakan anakmu adalah anak panah dan engkau adalah musuh. Sang pemanah adalah Dia Tuhan Allah. Anakmu dipanahkan melalui engkau menuju masa depan. Biarlah dia mencari sasaran yang indah untuk masa depan. Sebagai generasi muda Kristen, yang pertama adalah beriman teguh. Itu yang pertama. Beriman teguh. Jangan imanmu menjadi goyang ketika yang pemudi melihat si doi yang tampan, yang ganteng, tetapi tidak seiman. Lalu terpakulah kau. Lalu kamu katakan dilarang orang tua, lalu mengatakan begini, sudahlah, sapu tangan renda-renda, pembungkus gula-gula, cinta sama cinta, tak peduli orang tua. Jangan. Tetap iman kepercayaan. Begitu juga yang laki-laki, yang pemuda. Kamu lihat di sana si gadis yang begitu anggun, cantik, jangan terus terpaku di sana, ya. Jangan katakan anggun, belum tentu anggun. Bisa saja ya hanya penampakan luar. Jangan tinggalkan imanmu oleh karena kecantikan sementara. Tetapi tetaplah beriman teguh. Itu yang pertama, beriman teguh. Lalu untuk menata masa depan yang lebih baik, apa yang kedua? Berbudi luhur. Berbudi luhur untuk berbuat baik. Hormati orang tuamu, cintai sesamamu, kasih sesamamu, dan juga sayangi yang lebih kecil, yang lebih muda daripadamu. Berarti beriman teguh, berbudi luhur, dan yang ketiga adalah berilmu cemerlang. Jadilah berilmu cemerlang untuk menata masa depan yang lebih indah, yang lebih baik, supaya masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Selamat Hari Natal. Amin.